Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah kita membahas tentang pilar-pilar perekonomian syariah, dari pilar 1 pemberdayaan ekonominya, yang kedua blueprint blueprint ekonomi syariah, yaitu pilar pertama ialah pemberdayaan ekonomi, yang kedua adalah keuangan, dan yang ketiga itu adalah riset, assessment, dan edukasi. Dan hari ini kita, dan untuk beberapa pertemuan ke depan, kita akan membahas tentang roadmap pengembangan ekonomi syariah dan keuangan di Provinsi Aceh. Nah, hal yang pertama sekali adalah bagaimana strategi dan langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan supaya perekonomian syariah di Aceh itu bisa melejit dia. Yang pertama sekali, pada saat kita bercerita tentang pilar pertama, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah, maka hal yang pertama yang memang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita meningkatkan literasi produk halal kepada umat Islam sebagai lifestyle. Ini yang menjadi yang menjadi pembahasan kita pada saat kita menjadikan pilar utama, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah tersebut. Hari ini halal itu belum menjadi sebagai lifestyle. Ini yang menjadi tantangan kepada kita semuanya. Bagaimana mungkin pada saat Bang Faiz memproduksi sebuah toko kue. Tenang Ustaz. Akan sampai ini. Paham maksudnya? Ya, paham kali Ustaz. Secepatnya Ustaz. Nah, toko kue ini semua produk yang dijual di toko itu adalah sebagai produk yang halal. Dan orang tidak akan pernah mau berpaling ke toko selain toko Bang Faiz. Kenapa? Karena dia sudah menyadari bahwasanya berbelanja di toko Bang Faiz, apa namanya tokonya? Ya, ini peluang promosi. Ya, sekaligus dinonton di YouTube. Oh gitu. Ustadz Damanhur Abbas dan TikTok Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa royalty ya. Di endorse ya. Ya. Tokonya SF Cake. Ya. SF Cake. Berada di Darussalam. Cocok kan saya jadi Jalan Darussalam. Iya. Tepatnya sebelum SMA 1 Sungai, kalau dari Simpang 4. Betul. Nah, orang nggak akan pergi kemanapun Bang Faiz. Kenapa? Karena lifestyle-nya sudah menjadi gaya hidupnya. Kalau mereka kepingin kue ulang tahun, salad, itu mereka akan perginya ke toko Bang Faiz. Nah, inilah yang harus kita merubah literasi. Bagaimana masyarakat di Kota Lak Sumawen pada saat mereka ingin mengkonsumsi halal, itu adalah sebagai lifestyle-nya, gaya hidupnya. Jadi dia, ini ada toko kue lebih murah, lebih ini, lebih itu, nggak akan peduli dia sama murahnya. Kenapa? Karena dia sudah terjamin halal, walaupun agak sedikit mahal, tidak ada biaya iklan ya. Mungkin kenapa? Karena dia akan mementingkan kesyariahan dari produk tersebut. Nah, upaya ini sebenarnya harus kita tanam kepada masyarakat semuanya, bukan hanya di toko kue, tapi di semua lini tatanan kehidupan. Pada saat dia ingin mengkonsumsi, katakanlah misalnya, di mana di sini yang paling enak untuk makan mie, di mana di restoran sini yang paling enak untuk dikonsumsikan, maka semua itu akan menjadi referensi yang akan membuat seseorang memilih semua produk barang dan jasa dikarenakan sebagai gaya hidupnya. Nah, jadi nggak akan mungkin seseorang itu yang mengutamakan tentang kehalalan, tentang ini namanya mengkedepankan syariah, pada saat dia tidak mengkedepankan halalnya. Mau pangkas, nah, dia tidak akan pernah masuk ke pangkas yang nggak jelas. Nah, kenapa? Karena dia menjadikan sebuah tren dalam kehidupannya, mengkonsumsi yang halal, jasa yang halal. Ini merupakan adalah gaya hidup saya. Itu dia. Ustadz, ini terkait dengan halal ya. Artinya kita di Lok Sumawe ini memang seperti kata Ustadz tadi, tidak masyarakat kita tidak melihat halal itu kecuali produk itu dari non Muslim, ya, kecuali dia ke luar daerah. Tapi kalau di Aceh
sepertinya mereka berpikir, oh ini kayaknya halal semua. Itu suatu pemikiran yang salah atau memang halal itu harus benar-benar menjadi seperti Ustaz katakan tadi, itu gaya hidup kita harus mengkonsumsi yang halal gitu. Harus kita promosikan. Kalau enggak, produk-produk kita itu tidak akan pernah bisa dikonsumsi oleh skala untuk 5 juta jiwa. Itu dia. Itu skala yang pertama. Bagaimana kita meningkatkan literasi masyarakat kita untuk mau mengkonsumsi produk-produk yang halal itu sebagai gaya hidupnya untuk kapasitas 5 juta penduduk aja. Luas ya. Ini kan tidak seberapa. Betul. Kenapa? Kalau kita membandingkan dengan populasi satu kabupaten di Jawa Barat, itu hanya satu kabupaten 5 juta itu. Cirebon misalnya. Itu hanya satu kabupaten mempunyai populasi penduduk 5 juta lebih. Nah, yang paling terpenting adalah produk yang ada di tokonya Bang Faiz itu bisa dikonsumsi kalau tidak untuk 100.000 penduduk Kota Lok Sumawe. Bagaimana kita bisa meningkatkan produk kita, kehalalannya itu untuk bisa dikonsumsi untuk skala kita. Ini yang pilar pertama, strategi pertama yang harus kita benahi. Mungkin selama ini produk Bang Faiz misalnya jualannya itu kan hanya sekitar Kecamatan Bandasari. Nah, nanti kita persempitkan lagi Jalan Darussalam. Nah, tapi kalau seandainya kita bisa membuat sistem marketingnya luas ya, lebih luas, bukan hanya di Badan Sakti tapi juga ada Muara 1, Muara 2, ya kan, Blambangat, ya kan. Itu berarti sudah 4 kecamatan yang dapat mengkonsumsi kue Bang Faiz. Contoh paling gampang Bang Faiz, saya ingin memberikan sebuah trik marketing. Orang kan beli Black Forest itu kan mahal. Misalnya dalam satu box itu 100-an ribu. Nah sekarang kenapa kita nggak memproduksi Black Forest itu dalam bentuk 1000-an, dan itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak SD, misalnya anak-anak kantin di warung kopi dengan packagingnya. Kenapa bisa murah 1000? Dikarenakan skala produksi kita itu yang besar sehingga biaya itu lebih murah. Ini sebenarnya yang harus kita tanamkan, dalam prinsip bagaimana kita di strategi pertama itu adalah bagaimana memasarkan produk dan jasa itu di pasar Aceh. Nah, strategi kedua kita baru berbicara tentang bagaimana memasarkan strategi pasar produk kita itu adalah di pasar nasional. Nah, hari ini coba kita lihat berapa banyak produk-produk keunggulan di Aceh itu yang memang bisa kita tembus di pasar nasional. Tidak ada, jarang sekali. Contoh misalnya, saya pernah membina salah satu UMKM, memberikan materi, mereka mempunyai sebuah produk emping, emping yang bisa langsung dikonsumsikan. Nah, kendalanya apa? Kendalanya adalah tidak pernah bisa menembus pasar nasional. Kenapa? Dikarenakan mesin, dikarenakan peralatan, dikarenakan semua hal-hal itu tidak dimiliki oleh si UMKM tersebut. Tapi kalau seandainya UMKM itu tersebut bisa pernah ada mendapatkan sentuhan marketingnya, nanti juga pembiayaannya, tenaga kerjanya, bisa itu semua ditambahkan sehingga kebutuhan untuk skala nasional itu akan lebih baik. Kita kan belum pernah ada melihat emping kriket. Seperti itu. Kalau patatus banyak, kalau misalnya ketela banyak. Sudah ada, tapi kalau emping tidak ada. Kenapa kita tidak memproduksi? Padahal emping Aceh itu adalah emping yang paling murni. Tidak ada campuran dengan tepung, tidak ada campuran dengan ini. Memang emping asli. Memang emping asli. Dan variannya itu bisa untuk menembus skala nasional supaya ini bisa lebih menarik. Kita bisa membuat topping. Topping yang paling disukai di Aceh misalnya apa? Misalnya kari Aceh. Emping rasa kari Aceh. Atau emping balado. Rasa balado misalnya. Balado. Kalau balado nanti sudah Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya Aceh apa misalnya yang paling emping rasa asam keungnya misalnya. Itu dia, hal-hal seperti itu yang memang harus diberikan sentuhan-sentuhan teknologi. Disinilah peran pada saat kita cerita tentang produk-produk barang dan jasa, ada sentuhan-sentuhan teknologi yang memang untuk bisa kita menembus pasar skala nasional. Kalau nggak akan pernah bisa. Bagaimana cara bisa membuat rasa asam keung itu bisa dijadikan di dalam emping seperti itu. Nah, bagaimana bisa membuat rasa kemamah misalnya seperti itu, rendang Aceh misalnya
dalam kemasan produk-produk yang kita bisa pasarkan skala nasional. Saya teringat hampir semua orang itu menyukai mie calo. Oke. Ya. Tapi pasarnya itu hanya sekelas sekelas lokal. Kalau misalnya ibu itu jualannya di depan SD, ya di depan SD itu. Kenapa kita tidak pernah terpikirkan menjadikan mie Aceh itu kan terkenal, ya kan? Ada rasa misalnya mie Aceh itu terkenal dengan bumbunya, rempah-rempahnya. Kenapa ini tidak kita buat seperti seperti pasta-pasta yang ada, misalnya Fontin misalnya seperti itu, yang kemasan bumbunya itu tinggal dipanasin aja, mie-nya tinggal direbus, siap jadi. Lebih praktis misalnya hal-hal seperti ini yang perlu kita lakukan pada saat kita menjadikan strategi yang kedua itu adalah pada saat kita menjadikan penguatan pasar skala nasional untuk produk yang kita pasarkan. Nah, strategi ketiga yaitu kita harus meningkatkan efektivitas industri halal. Ya. Industri halal ini perlu sekali dikembangkan. Contoh misalnya, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Hari ini kita kan cuma jualan kopi, Bang. Oke. Ya. Ya. Tapi tidak ada Sanger Aceh yang seperti Nestle, seperti yang dijual dalam bentuk botol. Iya. Belum ada. Kenapa kita tidak pernah memproduksi hal-hal seperti itu? Dimanapun, Bang Faiz kalau pergi, kalau udah kena kopi Sanger itu paling enak. Iya. Ya, itu boleh coba rasa dimanapun. Misalnya kita ngopi di luar, ya misalnya di Jawa, kita minta kopi susu, itu nggak akan pas rasanya, nggak akan pas. Misalnya Arabica pakai susu, nggak akan ketemu. Yang ketemunya cuma di sini. Tapi kalau udah kena, apalagi Sangernya dingin, ya kan? Itu luar biasa. Nah, kenapa hari ini yang kita katakan tadi, industri halal itu harus buat seperti itu. Kita punya sumber daya, potensinya itu kalau misalnya kopi itu memang nggak usah dipikirin lagi. Benar meriah itu tetap, kalau ditanam kopi itu tetap dia itu menjadi produk unggulannya. Kenapa kita tidak merubah dari biji, ya kan? Kita menjadikan dia sebagai produk turunannya. Di antaranya itu adalah packaging dalam bentuk kalengan. Nah, orang misalnya kepingin yang dingin, tinggal ditaruh di kulkas, ya kan? Dengan dengan larutan-larutan. Kemarin kita cerita masalah barista. Dia bisa menghuraikan larutan kopi sekian berapa, kalau kena esnya berapa, itu nikmatnya rasanya berapa, esnya berapa. Jadi itu perlu yang kita buat komposisinya. Kalau kopinya segini, nanti esnya nggak boleh lebih dari segini loh, kok nggak hilang rasanya semuanya. Itu yang perlu kita deskripsikan di dalam produk kemasan kita. Jadi ini belum tersentuh di dunia kita. Nah, seharusnya ini tersentuh. Pertama tadi pada saat kita menjual di pasar lokal. Oke, ada kopi saring misalnya ya, ataupun kopi Arabica yang memang dijual mesin, ya kan lokal masih. Nah, yang kedua skala nasional, dan ketiga harus dibantu dengan industri. Ini tiga ini merupakan strategi pada saat kita bercerita tentang apa yang dinamakan dengan pemberdayaan ekonomi, roadmap pemberdayaan ekonomi syariah di Aceh, blueprintnya. Dan yang penguatan yang keempat itu adalah ekosistem value chain. Ya, ekosistem ini seperti pernah kita jelaskan, ya, misalnya kita kan tidak pernah buat event skala internasional. Saya pernah menghadiri festival kopi, tapi di London, Bang. Kenapa nggak di lokal gitu? Nah, itu dia. Atau boleh kita buat di London, tapi semua varian dari kita. Tapi itu memang mahal. Istilahnya kita sanggup memproduksi sekian kopi di Aceh dan sanggup mendistribusikan sekian. Buatnya di mana? Katakanlah misalnya kalau nggak kita pilih kota-kota besar dunia, kalau nggak Washington, ya kan, pilih di London. Kita yang buat. Mungkin kalau misalnya mereka mau datang ke Aceh, kan susah, sulit. Penerbangannya ini itu semuanya. Mending kita yang disponsori ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat sebuah event yang itu bisa dikunjungi oleh para buyer semuanya,
Inilah yang dinamakan dengan perluasan ekosistem tadi. Jadi kita bukan hanya sekedar mempunyai produk, bukan hanya sekedar mempunyai barang, bukan hanya sekedar mempunyai lahan, ya kan? Bukan hanya sekedar mempunyai outputnya, tapi juga outcome-nya. Maka kita perlu memperluas ekosistemnya. Contoh, ada festival, ada industrinya, ada park zone-nya, park zone industri. Dan ini belum ada. Contoh misalnya, orang di sini kalau misalnya kepingin lihat proses kopi mulai dari hulu ke hilir di mana, nggak ada tempatnya. Iya kan? Paling hanya ada ayo ngopi di kebun kopi. Oke. Tapi apa produknya? Bagaimana prosesnya semua? Tidak ada. Orang tidak ada. Baik. Maka kita perlu menyediakan tempat-tempat seperti ini supaya apa? Supaya ekosistem ekonomi syariah khususnya untuk pilar pemberdayaan ekonomi ini bisa melaju secara mulus. Baik, Ustadz Al-Mahur terakhir sekaligus menutup perbincangan ini karena kita akan mendengarkan azan. Silakan Ustaz. Ya, pemberdayaan ekonomi Islam ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita aplikasikan di dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari, dikarenakan ini adalah sebagai gaya hidup kita. Hidup yang halal itu merupakan adalah kewajiban bagi kita semua. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.